Karena kita tahu, benar-benar amat sangat tahu bahwa hidup ini tidak ada yang pasti. Karena jika kita tahu akhir dari hidup kita, nggak seru hidup kita, hambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia sahabat. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia. Tema kali ini tentang cara menghadapi ketidakpastian kehidupan. Gitu. Ada sahabat yang bertanya pada saya, Mas, bagaimana caranya menghadapi ketidakpastian hidupku? Aku takut nanti di PHK, aku takut nanti tidak punya pekerjaan lagi, aku takut nanti di tengah pandemi ini tiba-tiba usahaku bangkrut. Oh, saya aja bangkrut santai aja kok. Jadi, betapa banyak orang memproyeksikan ketakutan dalam kehidupannya. Disangka ketidakpastian ini hanya ada pada pandemi. No, ketidakpastian ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat itu tidak pasti. Masa depan kita tidak pernah pasti. Siapa yang bisa menjamin 5 menit, 10 menit ke depan saya masih hidup, Anda masih hidup? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Nggak ada. Yang bisa menjamin, yang tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gitu. Sedangkan kita menjadi manusia, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau ada orang yang sok tahu akan masa depan, dia lagi jualan. Dia lagi jualan tentang kesoktahuannya. Dia lagi sok tahu. Lucunya banyak orang meramalkan, oh aku akan tahu masa depan begini dan begitu. Tetapi sayangnya, kehidupannya sendiri dia tidak pernah tahu masa depannya bagaimana. Banyak orang meramalkan nanti tahun 2020 akan begini, 2021 akan begini, 2022 akan begini. Sok tahu gitu. Sok tahu. Sedangkan kehidupannya sendiri dia nggak tahu. Habis ngeramal tiba-tiba mati. Banyak kan. Ya karena dia sok tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Kira-kira menurut ilmu, menurut sudut pandangnya, kira-kira masa depan akan berlangsung seperti itu. Dan kita ini juga sok tahu. Terkadang dalam hidup ini kita benar-benar sok tahu. Kita sok tahu meramalkan kehidupan kita nanti akan bahagia jika begini, akan senang jika begini, akan damai jika begini, akan sejahtera jika begini. Kenyataannya, enggak. Padahal kita paham dan kita amat sangat sadar segala ketidaktahuan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah anugerah. Anugerah terbaik dari Tuhan. Segala ketidaktahuan kita akan masa depan adalah anugerah terbaik dari Tuhan. Bayangkan, atau begini deh gampang bicara. Jika Anda melihat bioskop, melihat suatu film, Anda semua belum melihat film itu, dan semua orang bilang film itu bagus. Saya sudah pernah melihat film itu, lalu bicara sinopsis dari film itu. Kesel nggak? Ada serunya nggak film itu? Nggak ada. Atau saya ngasih tahu endingnya tentang film itu. Kesel nggak? Kesel. Nggak asik. Film itu diketahui serunya ngelihat film itu karena kita tidak tahu sama sekali jalur ceritanya. Ya, film yang amat sangat bagus, contoh kayak Avenger Endgame gitu ya. Kita nggak tahu loh alur ceritanya. Ini nanti kita nebak begini, ternyata begini. Kita nebak begini, ternyata begini. Kita nebak endingnya begini, ternyata endingnya begini. Jadi film itu 3 jam asik banget. Kita ngelihatnya itu mantap banget. Pun begitu kehidupan kita. Ketidaktahuan kita tentang hidup, tentang masa depan, itu adalah anugerah, gift terindah. Kalau kita tahu masa depan kita akan begini-begini, hambar kehidupan kita nggak nyaman, nggak enak. Apa kehidupan kita? Aku pasti hidupnya begini, nanti juga begini, nanti begini, nanti begini.
Jadi bagaimana cara menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini? Mau di dalam pandemi atau di luar pandemi, mau di tengah pandemi atau di pinggir pandemi, terserah deh. Cara menikmati kehidupan di tengah ketidakpastian adalah menikmati prosesnya. Ya, menikmati momen by momen yang disajikan oleh Tuhan. Kita menikmati peran yang diberikan oleh Tuhan pada diri kita. Peranmu sebagai apa? Saya perannya wirausahawan. Ya sekarang usahanya sedang berhenti. Oke, saya nikmati. It's okay, siapa takut. Ada hutang. It's okay, siapa takut. Nggak ada masalah. Karena ini adalah fase kehidupan saya. Saya nikmati keseruan dalam ada rasa cemas, saya nikmati kecemasannya. Ada rasa takut, saya nikmati ketakutannya. Ada rasa damai, saya nikmati kedamaiannya. Ada rasa bahagia, saya nikmati bahagianya. Itu. Jadi cara menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan adalah menikmati momen by momen. Menikmati proses kehidupan ini. Kita diperankan jadi aktor seperti ini oleh Tuhan. Ya ayo kita nikmatin. Gitu loh. Jangan menjadi peran orang lain. Jangan iri dengan peran orang lain. Nyiksa diri. Kita diperankan jadi karyawan, ya ayo kita nikmati jadi karyawan. Kita diperankan menjadi guru, ya ayo kita nikmati jadi guru. Kita diperankan jadi apapun yang diperankan oleh Tuhan, kita nikmati momen by momennya. Saya diberi anugerah mempunyai istri yang cantik, mempunyai 3 bidadari kecil yang cantik-cantik. Oh, saya nikmati anugerah itu. Saya tidak pernah menyesal, kok anak saya nggak cowok, kok cewek semua. No. Saya nikmati. Dea, sini dulu sebentar. Nih, sini. Ya, saya juga menikmati di saat saya bermain sama dia, di saat saya mencium dia. Meskipun bau kucut, karena belum mandi, karena sepedaan terus-terusan. Ini cara menikmati ketidakpastian. Apa? Menikmati proses yang ada. Proses kita belajar, proses kita beribadah, proses kita menjalani kehidupan, proses kita merenung, proses kita berkomunikasi mesra pada Tuhan. Itu semua yang perlu kita lakukan. Yaitu menikmati proses yang ada, menikmati momen by momen. Karena kita tahu, benar-benar amat sangat tahu bahwa hidup ini tidak ada yang pasti. Karena jika kita tahu akhir dari hidup kita, nggak seru hidup kita, hambar. Di saat kita tidak tahu dan menganggap atau ya benar menganggap ini adalah anugerah terindah, dan karena memang ini anugerah terindah dari Tuhan, maka kehidupan kita akan jauh lebih seru, jauh lebih damai, jauh lebih nikmat. Saat kita bisa menikmati momen by momen yang diberikan oleh Tuhan pada kita, momen sukses kita nikmati, momen tidak punya uang kita nikmati, momen dapat orderan kita nikmati. Kita tidak sempat untuk mengeluh, untuk cemas, untuk takut, untuk khawatir. Jikapun ada momen kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, nikmati prosesnya. Nikmati kecemasannya, nikmati ketakutannya, nikmati kekhawatirannya. Karena itu juga anugerah kok. Ya, anugerah untuk kita kembali menyadari Tuhan. Anugerah untuk kita kembali berserah pada Tuhan. Suffering calling home, penderitaan kehidupan membawamu kembali pulang dan menyadari Tuhan di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.